Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini berjumpa kembali dengan saya Fadlan di channel Randomal Fadlan. Di malam ini, karena bikinnya malam, bagi yang melihat pagi, ya selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kita akan belajar ya cara menjawab kelemahan dalam wawancara kerja. Nah, di sini aku udah dapat 20 contoh jawaban ya. Mungkin teman-teman bisa ambil ya di antara 20 ini sebagai bekal untuk ya interview kerja. Nah, ini juga ada penjelasannya. Pertanyaan wawancara tentang kelemahan ini seringkali membuat kita terjebak dalam situasi yang tidak nyaman ya. Di satu sisi kita harus jujur menjawab setiap pertanyaan. Di sisi lain kita tidak mau membongkar aib sendiri yang justru bisa menutup peluang mendapatkan pekerjaan. Ya, seperti itu, hati-hati. Jadi bisa membuat jebakan Batman di sini nih, jadi hati-hati kalau menjawab. Para kandidat tahu benar akan menghadapi pertanyaan ini saat wawancara. Ya, biasanya itu ini sering muncul ya pada saat wawancara. Maka pelamar kerja sudah mempelajari tips dan trik menjawab pertanyaan tersebut. Nah, harus mempelajari ya, kalau nggak belajar biasanya pada saat di interview langsung bingung mau ngapain. Kali ini kita akan membahas contoh konkret jawaban pertanyaan tentang kelemahan dari saat wawancara kerja. Nah, ini ya kita mau belajar. Lanjut saja. Yang pertama ya, saya tidak sabaran. Nah, ini kita bisa pakai ya. Kenapa? Karena kesabaran adalah salah satu soft skill yang dibutuhkan ya untuk pekerjaan tertentu. Tetapi jika Anda melamar kerja tidak ada hubungannya dengan kesabaran, maka pakailah jawaban ini untuk menanggapi pertanyaan tentang kelemahan diri saat wawancara kerja. Dan pastikan Anda memang orang tidak sabaran dalam kondisi tertentu. Ya, tidak sabaran. Biasanya itu ya harus ngasih contoh. Jadi tidak sabar dalam hal apa? Nah, di sini ada penjelasan. Bisa jadi ya, saya menjadi orang yang sangat tidak sabar ketika menghadapi deadline. Ya. Dan jangan bilang tidak sabar apabila dimarahi sama atasan. Itu jangan. Karena harus sabar. Ya, kalau masalah deadline atau target itu boleh lah ya bro. Ya, targetnya urus ini. Lalu ya, Anda bisa merangkai jawaban tersebut dengan cara mengatasi masalah seperti meminta bantuan agar tugas bisa dilaksanakan dengan efisien, berhasil, tepat waktu. Selain itu, Anda juga bisa mengungkapkan kelemahan tidak sabar ketika bekerja dalam satu tim karena lebih suka bekerja sendiri. Ya, jadi ya apabila kita kerja satu tim kadang kan nggak sabaran ya. Jadi pada saat kita di sini malah ya cepat selesainya, daripada kerja tim malah nggak selesai ini ya, seperti itu ya. Ini satu, masih ada 20 bro, cepetin dikit. Nomor 2, saya terlalu fokus pada detail. Nah, ini bisa kalian pakai juga ya. Jadi sifat orang yang terlalu detail oriented ya terkadang menguntungkan dan penting untuk pekerjaan tertentu. Akan tetapi sifat ini juga bisa dijadikan jawaban untuk pertanyaan tentang kelemahan diri saat wawancara kerja. Ya, seperti itu. Ya, contohnya kayak apa? Ntar aku kasih contoh ya bro. Ya, mungkin ini di sini nggak ada contohnya. Mungkin aku bisa memberikan salah satu contoh. Mungkin kalian juga bisa mencari contoh sendiri masing-masing ya. Jangan terpaku pada saya juga. Harus berpikir juga apa kelemahanmu. Jawaban jujur ini diharapkan bisa membuat pewawancara melihat Anda sebagai orang yang suka bekerja keras, berusaha. Perusahaan bisa mengandalkan Anda agar bisa terhindar dari kesalahan sekecil apapun. Nah, seperti itu. Tapi berorientasi pada detail bisa jadi menghambat proses kerja karena butuh waktu yang lebih lama dan mengorbankan produktivitas. Jadi kalau terlalu detail jadi mengorbankan produktivitas, jadi nggak dapat karena terlalu detail. Jadi Anda juga harus merangkai jawaban
dengan upaya mengatasi masalah sifat yang perfeksionis ini. Tunjukkan bukti di mana Anda berusaha melihat masalah dengan sudut pandang yang lebih luas dan tidak berkutat dengan hal-hal kecil itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau aku sih ya jangan bahas kerjaan dulu ya. Ya, ini aku ngambil sumber dari suatu sumber, ntar aku jelasin sumbernya mana. Nah, kalau ini benar juga saya terlalu fokus pada detail. Contohnya saja kalau aku itu mau beli HP ya. Jadi kalau mau beli HP itu lama ya bro. Jadi harus detail spesifikasinya, ya RAM-nya atau apanya bisa. Ya beli motor, beli pakaian harus detail juga ya bro. Yang detail jangan sampai salah gitu. Masih kan membutuhkan waktu yang lama juga dalam bekerja gitu loh. Ya seperti itu. Nomor 3, saya orang yang berantakan, hebat. Ini bisa dipakai juga bro, nggak terpikirkan banyak orang ya bro. Jawaban ini terbilang aman ya bro, katanya sih. Apa iya? Untuk pertanyaan tentang kelemahan diri saat wawancara kerja, soalnya sifat ini tidak ada hubungannya dengan keahlian Anda yang diperlukan untuk mengerjakan tugas utama. Meski meja kerja Anda berantakan, inbox email tidak rapi, asalkan Anda bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, seharusnya tidak ada masalah. Nah, ini bisa buat admin. Jadi Anda berantakan, kopi di sini, ini di sini, tapi apa? Ya, tapi kerjaan beres, itu nggak ada masalah ya bro. Seperti itu. Tetapi di organisasi sebenarnya membuat kerja Anda tidak efisien. Jika lebih bisa mengatur waktu dan menjaga kerapian, maka Anda akan lebih mudah menemukan dokumen yang dibutuhkan atau materi rapat dengan atasan. Selain itu ada masa di mana Anda diberikan kepada pekerjaan diminta oleh atasan dan rekan kerja. Anda akan kesulitan menyelesaikan semua jika Anda tidak terorganisir. Lagi ini ya itu ya, jadi nggak terorganisir ya, berantakan kalau di mana-mana, jadi menghambat juga. Tapi juga lagi, maka Anda harus tetap menyambungkan jawaban dengan upaya menyelesaikan masalah. Misalkan Anda melakukan waktu sekali sepekan untuk mengatur meja, yang membersihkannya, isi laptop dan data yang tak perlu. Anda juga perlu membuktikan bagaimana perubahan ini membawa kemajuan pada kerjaan di pekan selanjutnya. Jadi kalau seminggu baru diberesin ya, jangan ya bro. Mending gini bro, kasih contoh yang simpel aja. Di kontrakan misalkan itu sering berantakan kamarnya biasanya bro, atau dapurnya. Ya kenapa? Karena ya kadang kerjanya lembur ya, pulang mangkat pagi pulang malam, sehingga apa ya, kamar jadi berantakan. Tapi ya ada solusinya, seminggu sekali akan dibersihkan gitu loh, karena nggak ada waktu. Ya mungkin itu ya bisa ya bro. Ya kalau mau pakai cara ini silahkan. Ini buat yang D31 ya meja ini. Kalau operator apa ya bro? Wah berat mikirnya bro. Ya kalian mikir sendiri ya. Ya atau enggak di komentar kalian bahas apakah ide ini semenang apa enggak. Oke, keempat. Nah, saya tidak percaya diri. Lah ini ya, ini sering dijawab sama ini ya, banyak orang. Sifat ini adalah masalah yang dihadapi oleh hampir semua anak baru di kantor dan para introvert. Ya, anak-anak baru itu biasanya tidak percaya diri. Rasa tidak percaya diri ini yang ada di dalam individu potensial bisa menghambat pekerjaan. Anda bisa saja menyimpan ide besar yang seharusnya bisa membantu kerja tim, tapi malah memilih untuk diam saja. Jadi karena anak baru ya, sehingga apa ya, anak baru ya punya ide jadi nggak bisa. Dalam beberapa pekerjaan, masalah percaya diri ini memang tidak menjadi problem besar. Misalkan dalam pekerjaan yang berkutat dengan data dan program, tetap menghargai hasil karya meskipun Anda tidak mempresentasikannya. Ya, tapi dalam menjawab pertanyaan tentang kelemahan diri, Anda harus tetap menunjukkan bahwa sifat ini ya adalah kekurangan dan perlu upaya untuk mengatasinya. Salah satu caranya di sana kan adalah mengikuti pelatihan public speaking, atau Anda bisa mengkomunikasikan keterbatasan ini pada atasan. Ya kalau ini sih biasanya ini kalau anak baru
ya sekelas operator ya tidak percaya diri itu pada saat ketemu orang banyak, jadi pada saat pertemuan ya disuruh maju itu kadang kurang percaya diri karena ya jarang ya. Nah, memperbaikinya gimana ya, harus sering-sering mengikuti kegiatan seperti itu. Lama-kelamaan juga kan rasa percaya dirinya muncul. Nah, seperti itu. 4. 5. Nah ini bro, saya juga bingung. Saya kesulitan mendelegasikan pekerjaan. Jelasin ya. Aku belum ketemu contohnya juga. Sekali lagi, jawaban ini akan menunjukkan bahwa Anda orang yang memiliki kemampuan hebat sehingga bisa mengerjakan pekerjaan sendiri dengan baik. Namun, jawaban ini tidak juga terdengar sombong. Tetapi, kabar baiknya adalah Anda menyadarinya dengan kelemahan. Ketika Anda sulit mendelegasikan pekerjaan, maka kecil kemungkinan Anda ditunjuk sebagai manajer di kemudian hari. Ini tingkatnya tinggi bro, manajer bro. Jadi seperti biasa, setelah mengungkapkan kelemahan ini, Anda harus menunjukkan upaya mengatasi masalah. Ya, misalkan Anda mulai belajar untuk mempercayai orang lain, kelas manajer bro. Lalu Anda bisa menceritakan kepada wawancara bagaimana praktek delegasi itu jelas tugas untuk membawa banyak manfaat. Anda bisa mengerjakan hal lain dengan lebih baik. Sementara itu, Anda juga mengajak orang lain untuk maju bersama dalam karir. Nah, ini 5 itu bersumber dari prakerja.co.id. Ya, tidak dilakukan lagi ya. Ini berarti bagus. Prakerja.co.id ini jos lah ya, bro. Nah, ini 5. Ya, sisanya yang berapa? 15 ini dari saya sendiri ya, bro. Ini kalian bisa tiru dan ya monggo, kalau enggak ya enggak masalah ya, bro. Ya. Jadi sebenarnya itu sifat itu kita bisa ungkapkan, cuma harus ada alasannya ya bro. Alasannya harus kuat dan cara mengatasinya harus tahu. Nah ini biasanya itu kalau anak-anak ini nih, nomor 6 ini saya pemalu. Bisa pemalu dalam apa ya tadi ya, kepada orang-orang baru bisa, pada pertemuan kumpul-kumpul itu bisa. Tuh cara mengatasinya ya gitu tadi, sering berkumpul. Ya boros bisa, nomor 7 ini boros bisa jadi apa, ini buat cewek ya, boros apa, boros make up, jelas boros bro, boros makanan jajan ya bisa tuh, nggak ada hubungannya dengan kerjaan juga ini. Saya pelupa bisa ya, tapi ini pelupa dalam hal apa dulu bro, lupa naruh barang misalkan, lupa password, lupa ya kalau dapat baru jangan ya bro, jangan lupa kerjaannya dulu. Lupa mantan jangan, lupa jalan pulang ya, jangan lupa yang lainnya, naruh kontak, naruh kunci, naruh ya biasanya orang tuh pelupa ya itu. Terus ya, saya pendiam ini juga pelupa. Kalau stafnya admin nggak boleh pelupa ya, kenapa? Kerjaannya itu ya, mas admin lupa, kacau bro. Tuh seperti itu. Jangan, kalau buat admin staff jangan lah ya bro. Gantung lama jadi apa dulu. Saya pendiam ya, di pendiam juga sama, untuk apa dulu. Kalau operator ya bisa, tapi kalau mau sekelas sales masa pendiam itu nggak cocok bro. Tuh pendiam itu karena ya dia malu ya, cara mengatasikannya ya berbaur gitu loh. Nah ini, jadi saya tidak bisa bahasa asing bisa, jadi nggak, kurang bisa bahasa asing sebenarnya, bahasa Inggris, Jepang, Korea itu bukan kelemahan. Cuma yang 10 ini kelemahan bukan sifat ya bro, bukan sifat ya, bukan sifat ya, kelemahan dasar ya bro. Ini bisa dipakai juga nih, yang 11 ke 20 juga bukan sifat kerja aja. Nah ini 20 ya bro, mantap bro ini. Jadi kalau menurut saya sih ya bro, kalau kelemahan tuh banyak sekali, nggak usah bingung. Cuma yang paling bisa membunuh adalah kelemahan sifat. Jadi kadang HD kan kita suruh menyebutkan misalkan 5 atau 10 ya, bisa 3 ya. Cuma kadang kan namanya kita interview ya, pada saat ditanya kelemahan kita otomatis itu apa ya, ngeblank. Jadi kalau ditanya kelemahannya apa, sebelum 3
satu dua bisa, ketiga itu ngeblank. Nah, kita bisa akalin cara yang lain, jadi kita nyebutin kelemahan yang bukan sifat. Contoh bukan sifat, ini buat antisipasi yang lupa ya, yang bukan sifat. Ya kalau pengen nyoba yang ini langsung nggak apa-apa, cuma kadang ada minta yang bukan ini gitu, itu mengalihkan perhatian aja. Contoh bukan sifat, nah aku udah tulis, jadi banyak banget ya, tapi aku nggak tulis semua. Jadi dia bisa berenang, itu kan kelemahan. Bisa renang mau gimana lagi ya, solusinya belajar. Tidak bisa masak nih cowok-cowok nih ya, takut ketinggian ya, bisa, namanya kelemahan ketinggian, takutan. Tidak bisa alat musik, ini bukan sifat ya bro, tapi rekomendasi yang sifat dulu. Ini buat embel-embel apabila ini ya kita susah jawab, cemplongin aja dulu untuk kita mikir lebih panjang lagi. Takut gelap bisa, tidak bisa hitung cepat, ini bisa, tidak bisa hitung cepat, nggak semua orang itu bisa hitung cepat ya. Tuh tidak bisa komputer ya, ya sedikit lah ya. Terus takut hewan, binatang melata, takut ya apa, takut corona. Bisa. Tidak bisa bernyanyi juga bisa, namanya alat musik misalkan nggak bisa, nggak bisanya bisa, cuma itu buat pengalihan HD aja kalau menurut saya ya. Kalian bisa dulu, bisa nggak terserah, tapi itu termasuk kelemahan. Apalagi minus, nggak bisa melihat secara jauh ya, harus dekat. Kenapa saya minus, itu kelemahan ya. Tapi kalau lamar operator ya sorry ya, berat juga, harus yang lamar yang staf-staf gitu mungkin masih bisa ditoleransi gitu. Saya udah lagi nih, saya nggak bisa lari dengan cepat ya, apa gimana, nggak bisa baca panjat pohon, apalah yang kamu yang nggak bisa itu apa tuh, nggak bisa nembak cewek, oh jangan ya bro, sorry. nah nah itu mungkin informasi ini bisa bermanfaat ya. Mungkin kalau mau diskusi bisa di kolom komentar, jadi saling berpendapat juga silakan. Mungkin aku ada yang salah ya bisa dikoreksi, mungkin anda benar, silakan komentar, sehingga apa, saling berbagi ya. Karena apa, kita jadi penganggur itu harus saling membagi informasi, sehingga apa, kita lebih cepat kerja, lebih cepat lolos, seperti itu. Nah terima kasih ya, jangan lupa ya like, komen, subscribe ya, Random Alfadan ya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.